Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada permulaan malam ini bisa hadir memulai malam kita dengan ketaatan kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesadaran untuk bisa ruku', bisa sujud dan beribadah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di dalam kebaikan dan Allah tutup amal serta ajal kita dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita menghadiahkan salam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian mingguan kita membahas persoalan-persoalan fikih dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang sunnah dan makruh dalam berwudu. Pada malam ini masih dalam rangka mengulang-ulang kaji kita, karena dengan kaji ini diulang semakin mematangkan ingatan dan pemahaman kita terhadap sesuatu. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Kita sudah membahas rukun, lalu kita bahas pula tentang sunnah berwudu, lalu lawan dari sunnah itu adalah makruh berwudu. Maka malam ini tema kita adalah tentang apa saja pembatal-pembatal atau hal-hal yang bisa menggugurkan status wudu kita. Nah, poin yang pertama disebutkan di sini, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang membatalkan wudu, poin pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nah, jadi jalan pembuangan normal di tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua, ya.
Yang dari arah depan dinamakan dengan qubul, kemudian yang di belakang dinamakan dengan dubur. Nah, jadi setiap yang keluar dari dua jalan ini, dari qubul dan dubur, ya, baik yang keluar itu min baulin, yang keluar itu adalah air seni atau pipis. Nah, au ghaitin, atau tinja atau buang air besar, au damin, atau yang keluar dari dua jalan tadi yang keluar adalah darah, au rihin, atau angin yang punya aroma. Adik-adik, angin yang punya aroma itu apa namanya? Ada yang tahu? Nah, di sini bahasanya sangat halus sekali. Rihin, ya, angin yang ada aromanya. Ada ndak angin ini kalau keluar dia tapi ndak ada aromanya? Ada? Oh, berarti pernah ya? Keluar angin tapi ndak ada aromanya. Mungkin ada ya, mungkin ada, tetapi kebiasaannya ya ada aroma. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang menjadi dalil masalah yang kita bahas ini adalah surat An-Nisa ayat ke-42. Allah Ta'ala berfirman, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian, kata Allah, jaa ahadum minkum minal ghaid, dia datang setelah buang air besar. Jadi terjemahan bebasnya seperti itu. Nah, maknanya apa ghaid itu? Makan qada'il hajah. Jadi kalian datang selesai dari tempat menunaikan hajat, wa qad qada hajatahu min tabarruzin au tabawulin, di mana dia datang dari tempat qada hajat tadi, ya, disebabkan sebelumnya dia tabarruz, buang air kecil, buang air besar, au tabawul, atau dia buang air kecil. Nah, lalu di dalam ayat tadi ada kata-kata al-ghaid, au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu. Jadi dalam ayat tadi ada ghaid. Nah, apa arti ghaid? Al-makanul munkhafid, sebuah tempat yang agak rendah atau landai. Jadi ghaid itu tempat yang agak rendah, ya, atau landai. Misalnya di padang pasir itu seperti ini, ya, datar, tapi tiba-tiba di tengah padang pasir itu ada tempat yang agak landai seperti ini, ya, berlubang dia seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ghaid. Kenapa? Karena kebiasaan waktu itu tuqdal hajatu ghaliban wa adatan. Di tempat yang landai itu orang Arab buang hajat di sana. Nah, kenapa di sana? Karena dilindungi oleh pasir. Nah, jadi ada pasir seperti ini, tempat melandai ke bawah, masuklah dia di lubang itu, lalu dia qada hajat di sana agar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, itu arti dari kata-kata al-ghaid. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang menjadi dalil adalah ayat Al-Qur'an. Nah, lalu yang kedua yang menjadi dalil adalah hadis atau sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis yang ke-135, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor hadis yang ke-225. Ya, Imam Bukhari dan Muslim ini
bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La yaqbalullahu, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat masing-masing kalian, idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Jadi mudah menghafalnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Jadi Allah tidak akan menerima salat siapapun di antara kita apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, lalu mendengar hadis ini, bertanyalah seseorang laki-laki yang datang dari Hadramaut. Hadramaut itu dari daerah Yaman. Nah, kemudian dia bertanya, wa mal hadatsu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang disebut dengan hadas itu? Karena dalam hadis dikatakan Allah tidak menerima salat siapapun jika berhadas. Nah, kata-kata berhadas ini ditanya oleh seseorang yang berasal dari negeri Hadramaut di Yaman. Dia tanyakan kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, maksud dari hadas di sini adalah fusaun auduratun, angin yang keluar dari dubur. Fusa tidak ada bunyinya, audurat atau yang dia berbunyi. Dia kan ada dua itu deh ya, ada yang keluarnya berbunyi, ada yang sepi-sepi saja dia keluar, diam-diam saja dia, tidak dengar orang, tapi orang terganggu dengan baunya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan dua. Kalau yang memiliki bunyi dinamakan dengan duratun, kalau yang tak memiliki bunyi dinamakan dengan fusaun. Tapi jangan pula nanti agak geli mendengar itu, karena itu nikmat Allah untuk kita ya. Kalau ada di antara jamaah yang ditahan oleh Allah dalam satu hari tidak bisa fusa atau tidak bisa durat, itu gimana itu? Nah, maka kita bersyukur, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari hadas itu adalah buang angin. Jadi Allah tidak menerima salat siapapun di antara kalian jika dia buang angin ya, sampai dia berwudu. Jadi ditafsirkan oleh Abu Hurairah kata-kata kata-kata ahdasa tadi adalah fusaun audurat. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan wa qisa ala ma dzukir, dikiaskanlah dari apa yang kita sebutkan tadi, ma kullu kharijin minal qubuli awid dubur, setiap segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul ya, walau kana tahiran, sekalipun yang keluar itu adalah benda yang suci. Jadi kalau ada benda yang suci keluar dari dubur dan qubul, maka tetap juga dia dikategorikan membatalkan wudu. Ada kasus di kampung saya dulu, orang secara tidak sengaja nelan kelereng. Tahu kelereng? Nah, masuk kelereng ke dalam perutnya, dengan izin Allah ya, dia buang air besar, lalu keluarlah kelereng itu dengan tinjanya tadi. Maka kelereng yang keluar tadi juga membatalkan wudu. Misalnya yang keluar kelerengnya saja ya, keluar kelerengnya saja dari duburnya, maka itu membatalkan wudu sekalipun kelereng itu tidak
secara ain, secara benda dia tidak najis. Ya, paham tuh? Ya, paham nah, insyaallah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang pertama, yang membatalkan wudhu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur. Nah, kemudian yang kedua, an-naumu ghairul mutamakkin, tidur yang tidak tenang. Ya, apa maksudnya? Watamakkun, ya, ketenangan tadi, ayyakuna jalisan, dia dalam keadaan duduk, wa maq'adatuhu multasiqatun bil ardi, di mana tempat duduknya itu bersentuhan dengan lantai atau tanah dia tempat duduk. Nah, jadi misalnya saya ketika mendengar khutbah Jumat, ya misalnya tertidur begini. Nah, tetapi tidurnya tadi, maaf cakap, apa bahasa yang lebih halus? Apa namanya nih? Bokongnya, ya, pantatnya itu masih lekat di tempat duduknya. Nah, itu namanya tidur yang tamakkun. Nah, tidur yang seperti itu, ya, tamakkun, di mana pantatnya masih lekat, ya, bersentuhan dengan tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi apabila tidurnya seperti ini, ya, tidurnya seperti ini, di mana bokongnya tadi agak terangkat, ya, tidak tenang, maka tidur yang seperti itu membatalkan wudhu. Jelas ya? Jadi tidur yang ghairul mutamakkin, tidur yang tidak tenang. Nah, misalnya ada di antara jamaah saking ngantuknya di siang hari Jumat, khatib sedang naik mimbar khutbah, lalu dia tertidur, lalu tidurnya tadi sudah bergerak-gerak seperti ini. Nah, maka itu tidur dikategorikan dia sebagai tidur yang membatalkan wudhu. Nah, kemudian di sini dikatakan wa ghairut tamakkun, ini teks dari kitab, dan tidak tenang itu ayyakuna hunaka tajafin baina maq'adatihi wal ardi. Jadi tidur yang tidak tenang itu ada batas antara bokongnya dengan tanah tempat dia duduk, dengan lantai tempat dia duduk. Jadi bergerak-gerak kemudian sehingga terjadi batas. Nah, tidak lengket, ya, tidak nyatu. Nah, apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud nomor hadis yang ke-203 mengatakan, man nama falyatawadda, siapa yang tertidur hendaklah dia berwudu. Nah, wa amma man nama ala hayatil mutamakkini fala yanqudu wudu'uh, orang yang tertidur dalam kondisi tenang di mana bokongnya, pantatnya itu lekat ke tempat duduk, tidak batal wudunya. Nah, di sini pertanyaan, kenapa justru orang yang tidurnya tenang seperti ini tidak batal wudunya, tetapi justru kenapa yang bergerak-gerak, ya, itu yang batal? Seharusnya kan logika kita, orang yang tidur tenang seperti ini kan sudah hilang akalnya itu. Sedangkan orang yang masih terkantuk-kantuk begini, tertidurnya tergerak-gerak seperti ini, masih ada sekitar beberapa persen kesadaran akalnya. Nah, mungkin pertanyaan kita seperti itu, dan saya sering ditanya tentang itu oleh banyak jamaah. Nah, maka di sini dijawab, ya, li'annahu yus'iru bima yahruju minhu. Jadi orang yang tertidur dengan bergerak-gerak seperti ini, di mana pantatnya terangkat, itu kemungkinan besar, ya, ada yang keluar dari duburnya.
Kalau duduk seperti ini saja kan enggak, ya, kemungkinan besarnya, ya, enggak ada yang keluar karena kondisinya tenang, lengket. Tapi kalau sudah kayak gini, ya, kalau sudah bergerak-gerak seperti ini, ada kemungkinan besar angin yang keluar. Nah, itu alasan oleh ulama Syafi'iyah. Nah, itu dalil aklinya. Nah, dalil akal ini ditunjukkan oleh hadis. Nah, jadi ada hadisnya. Jadi tidak semata-mata memakai akal, ya. Jadi mazhab Syafi'i itu selalu berpegang teguh kepada hadis, ya. Jadi adik-adik, kalau ada istilah sekarang kembali ke manhaj salaf, maka cara terbaik kembali ke manhaj salaf itu demi menjaga ilmu salaf dan manhaj salaf itu adalah mempelajari dan memegang salah satu dari mazhab yang 4, ya. Apalagi kita di Indonesia ini berpegang ke mazhab Syafi'i, di mana dia sangat berpegang teguh kepada hadis Nabi. Jadi dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu yang terkenal seseorang yang menghafal jutaan hadis, itu kalau dia tidak mengetahui fatwa sebuah masalah, ya'khuzuhu biqauli Syafi'i, ya'khudhu biqauli Syafi'i, dia akan mengambil fatwa Imam Syafi'i. Apa sebab? Karena Imam Syafi'i ini adalah orang yang sangat berpegang teguh kepada hadis Nabi. Nah, maka aneh pada hari ini jika ada sebagian sahabat-sahabat kita yang mengatakan, oh, Imam Syafi'i nggak tahu tuh hadisnya, belum sampai ke Imam Syafi'i, maka kita pegang aja hadis ini. Imam Syafi'i itu belum sampai ke dia hadis ini, Imam Hanafi itu belum sampai ke dia hadis ini. Jadi seolah dia lebih tahu hadis daripada Imam Syafi'i. Nah, padahal Imam Ahmad sendiri ketika dia tidak tahu jawaban sebuah masalah, dia akan mengambil mazhab pendapat Imam Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Tabaqat, ya, bukan dalam tafsir Ibnu Katsir, saya ralat kalau tidak salah, ya, dalam Tabaqat Syafi'iyah disebutkan seperti itu. Nah, kembali kita ke kajian kita. Nah, jadi ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang ke-376, bersumber dari Anas radhiyallahu anhu bersumber dari sahabat Anas, di mana ia berkata, uqimatis shalah, salat sudah didirikan, maksudnya salat sudah diiqamahkan. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, artinya qamat sudah berkumandang. Wan nabiyyu yunaji rajula, ketika qomat tadi Nabi memanggil seseorang, ya, falam yazal yunajihi hatta nama ashabu, jadi dipanggil terus sama Nabi. Jadi mungkin dipanggil hey, atau mungkin dipanggil nama, tidak dijelaskan di hadis ini. Yang jelas salat sudah didirikan, ya. Nabi memanggil orang tadi, falam yazal yunajihi hatta nama ashabuh, ya, selalu dipanggil tapi orang tadi tertidur pulas. Jadi orang yang dipanggil tadi tertidur pulas. Nah, summa jaa, ya, kemudian laki-laki yang tertidur pulas tadi datang, fasalla bihim, lalu dia langsung ikut salat tanpa mengulang wudu karena tidur yang dalam kondisi tenang. Nah, jadi ini yang dipakai oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah menjadi dalil bahwa tidur dalam kondisi di mana dia tenang, ya, itu tidak membatalkan wudu, tetapi tidur dalam kondisi di mana dia bergerak-gerak, di mana pantat atau bokongnya tidak tenang, tidak tetap menyentuh lantai, itu yang membatalkan wudunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anhu aidan,
Bersumber dari Anas pula, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamun, adalah sahabat-sahabat Nabi itu tertidur, summa yusalluna wa la yatawaddaun, lalu mereka langsung salat tanpa mengulang wuduknya. Maka di sini dijelaskan maksud mereka para sahabat Nabi tertidur tadi, annahum namu jalisin, tidurnya tidur duduk, ya, tidurnya tidur duduk, ala hayatit tamakkun, dalam kondisi tenang, ya, dalam kondisi tidak bergerak sama sekali, li'annahum kanu fil masjidi yantaziruna shalah, karena mereka berada di dalam masjid sedang menunggu salat. Misalnya lagi kajian ini, ada bapak-bapak yang nyender misalnya di tiang, tidurnya itu tenang saja sampai masuk waktu isya nanti. Nah, maka apakah batal wuduknya atau tidak? Nah, maka dalam kajian kita wuduknya tidak batal. Tapi kalau tidurnya sudah bergerak-gerak seperti ini, tidak lagi tenang, maka itu yang membatalkan wudhu. Nah, tapi sekarang tak ada yang tidur ya. Kalau ada yang tidur bisa kita contohkan langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa? Wa ala amalin ay yaqta'a hadithuhu sallallahu alaihi wasallam faj'atan wa yusalli bihim. Jadi langsung mereka salat tanpa mereka mengulang wudhu mereka. Nah, jadi ini poin kedua tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang ketiga, zawalul akli, yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Di akalnya hilang akal tadi disebabkan karena mabuk, au irma, atau tak sadarkan diri, pingsan, hilang akal, au marad, atau karena suatu penyakit. Jadi ada orang, Pak, dia tiba-tiba hilang akal, setelah itu sadar lagi. Ya, saya pernah waktu itu di sebuah rumah makan, ya, kita lagi makan, tiba-tiba orang di samping tumbang, lagi makan tumbang. Nah, kita tanya ke yang mendampinginya, dia memang punya penyakit, tapi saya tak tahu apa nama penyakitnya waktu itu. Ada dia bilang. Nah, jadi ada tiba-tiba dia hilang akal, tumbang, beberapa menit setelah itu sadar lagi. Nah, ini membatalkan wudhu, ya. Au junun, atau hilang akal disebabkan gila, majnun. Kata-kata majnun ini sudah menjadi bahasa familiar di kita, ya. Jadi ada Laila Majnun, ya, atau Majnunu Laila. Ada seorang laki-laki yang bernama Qais, saking cintanya dia kepada Laila, sehingga ketika Laila meninggal, ya, dia menjadi gila. Maka dikatakan dia Majnunu Laila, orang yang gila karena Laila. Ada sebuah syair yang dikatakannya, debu yang menempel di sendal Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Saking cintanya dia kepada Laila. Tapi ini konsep cinta yang salah, ya. Ini konsep cinta yang salah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini majnun, ya, karena dia gila. Li'annal insan, karena manusia, idzan tabaha syai'un min dzalika, apabila dia sadar dari kondisi hilang akal sebelumnya tadi, kana haza mazinnatun, ini besar kemungkinan, ya, secara zon, secara persangkaan kuat kita, ayyakhruja minhu syai'un min ghairi ayyash'ur. Di ketika dia hilang akal tadi, besar kemungkinan ada yang keluar dari duburnya, ya, apakah angin atau aroma, ya, atau apapun, ya, tanpa dia sadar. Wa qiyasan 'alan naum, dikiaskan pula terhadap tidur, li'annahu ablagh minhu fi makna, karena tidur normal itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar hilang akal tadi.
Jadi tidur normal seperti kita tidur malam, tidur qailulah, tidur siang, itu membatalkan wudu karena memang hilang akal. Tidurnya normal karena tidur dalam kondisi berbaring. Yang kita bahas poin nomor 2 tadi adalah tidur dalam kondisi duduk. Nah, jadi itu nomor 3. Kemudian yang keempat, lamsur rajuli zaujatah. Ya, seorang laki-laki suami ya menyentuh istrinya atau orang lain yang bukan mahramnya tanpa alas. Jadi kulit langsung bersentuhan dengan kulit. Misalnya seorang suami setelah dia berwudu tiba-tiba tersentuh ya, baik sengaja ataupun tidak dengan kulit istrinya atau orang lain yang bukan mahramnya, batallah wuduknya. Ya. Fa innahu yanqudu wudu'uhu wa wudu'uha. Jadi si suami batal wuduknya, si istri juga batal. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, wal ajnabiyah ya, wanita asing yaitu wanita yang yahillu lahu zawaju biha, yaitu wanita yang dia halal menikah dengan wanita tersebut. Nah, berarti yang bukan mahram. Nah, mana dalilnya? Nah, lagi-lagi dalil yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i adalah surat An-Nisa ayat 42, aula mastumun nisa, atau kalian laki-laki menyentuh perempuan. Nah, di sini dikatakan aula mastumun nisa ay lamastum kama fi qiraatin mutawatirah. Jadi ada sebuah qiraat mutawatir, lamastumun nisa itu dibaca dengan lamastumun nisa. Lamnya tidak dipanjangkan. Jadi kalau lamastumun nisa artinya bersentuhan sedikit saja itu membatalkan wudu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dan ini diperkuat ya. Karena ada mazhab lain yang mengatakan tidak batal. Ya, karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha pernah menggenggam, menyentuh betis atau kaki Rasulullah ketika Rasulullah salat dan Rasul tidak menghentikan salatnya. Nah, ini dalil yang dipakai oleh ulama-ulama di luar mazhab Syafi'i. Nah, ini yang menjadi dalil. Artinya tidak batal kalau sekedar bersentuhan saja. Nah, dijawab oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi seluruh mazhab Syafi'i itu beliau yang paling paham ya beserta dalil-dalilnya. Nah, itu dikatakan oleh beliau, kenapa Nabi tidak mengulang dan menghentikan salatnya ketika dipegang kakinya oleh Aisyah? Itu karena dalam riwayat itu dijelaskan ada hail, ada pembatas. Jadi tidak langsung kena kulit. Seperti ini ya. Kalau dipegang oleh istri ya, oleh perempuan yang bukan mahram tersentuh ini, tetapi tidak langsung kulit. Hanya kena ke jas ini, maka tidak membatalkan. Nah, itulah alasan ya mazhab Syafi'i memilih pendapat yang mengatakan bersentuhan ini ya semata-mata bersentuhan itu membatalkan wudu. Nah, saya masih mengamalkan yang ini karena memegang hadis tadi dan memegang ayat tadi dan memegang juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima yang membatalkan wudu adalah massul farji. Ya. Menyentuh kemaluan min nafsihi, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, misalnya anak misalnya ya. Kita memandikan anak usia 7 tahun, usia 6 tahun kita mandikan sehingga tersentuhlah kemaluannya. Kubulan au dubura, kubul dan duburnya bi batinil kaffi, dengan telapak tangan yang di dalam ini. Nah, kemudian
wal asabi' dan jari jemari min ghairi hail, tanpa ada pembatas, tanpa ada alas. Ya, kalau pegang langsung itu bisa membatalkan wudu. Nah, jadi itu 5 hal yang termasuk kategori yang membatalkan wudu. Jadi mohon diingat-ingat adik-adik kami yang di sini hadir, ya. Kalau misalnya lupa, kita ingatkan kembali, inilah 5 hal yang bisa membatalkan wudu. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita berada posisi saf paling depan, misalnya pada saat salat Jumat, di saat rakaat kedua tiba-tiba wudu batal, ya, apa yang harus dilakukan? Karena jika langsung ke belakang akan mengganggu jamaah lain. Jika kita di saf yang pertama lalu wudu kita batal, langsung keluar dari saf, ya, langsung keluar dari saf, sekalipun kemungkinan menyebabkan kita harus lewat di depan orang sholat. Dalam kondisi darurat seperti itu tidak apa-apa, tapi upayakan, ya, cari ruang di mana kita tidak mengganggu secara langsung atau tidak langsung lewat di depannya. Misalnya kita di sini, ya, mungkin bisa kita pergi ke sana dulu, ya, melalui jalan ini jika mungkin kan, lalu lewat dari lewat dari samping-samping mereka, atau langsung saja, ya, misalnya kita berdiri di sini, langsung saja ke belakang, tidak masalah, ya, karena kita dalam kondisi tidak sah melaksanakan salat Jumat, ya, apalagi ini dalam kondisi salat Jumat. Jadi silahkan keluar. Jadi jangan pula menunggu, ya, jangan pula menunggu dulu sampai salam, ya, lalu setelah itu baru kita berwudu. Tidak. Jadi kenapa demikian? Karena kalau kita keluar langsung lalu kita berwudu, masih ada kemungkinan kita bisa mendapatkan Jumat. Ya, jadi kita masuk lagi selama belum salam. Kita masuk lagi dalam salat berjamaah Jumat. Lalu setelah salam kita sempurnakan 2 rakaat, kita sudah terhitung melaksanakan salat Jumat. Jadi begitu, ya, bagi adik yang bertanya tentang ini. Kemudian yang kedua, apabila celana terkena air mazi, apakah celana tersebut sah dipakai untuk salat atau dicuci, atau cukup dipercikkan saja dengan menggunakan air? Ya, air mazi apabila mengenai sarung ataupun mungkin celana dalam atau celana kita, itu wajib dicuci, ya, wajib dicuci karena dia najis. Jadi kalau keluar air mazi, langsung kita ke kamar mandi, bersihkan kemaluan, kemudian buka celana yang kita pakai tadi, ganti dengan celana lain, dan celana yang kena air mazi tadi wajib dicuci, ya, karena dia najis. Nah, yang tidak najis keluar dari kubul kita itu hanya air mani, ya, air mani tidak dikategorikan najis. Tapi walaupun begitu, air mani tadi jika kena ke sarung itu tetap juga, ya, dikorek, ya, karena dia sudah lengket, dikorek, ya, tetap dikorek supaya bersih juga, walaupun dia halal, ya, walaupun dia suci maksudnya. Jadi wajib dicuci. Kemudian telapak tangan atau jari tangan terkena lem alteco atau lem setan. Lem iblis ada? Ada. Saya baru tahu lem setan ini. Susah dilepas atau diangkat lemnya. Bagaimana hukum wudunya? Artinya jika ada benda yang menghalang masuknya air wudu ke kulit kita, itu tidak membuat wudu kita tidak sah. Jadi bagaimana caranya? Carilah cairan yang bisa melunturkan lem tadi semampu kita. Bensin kah, apa lagi? Dengan apa? Tidak bisa. Dengan bensin juga tidak bisa. Harus dikorek gitu, ya. Dikorek sampai kulit pun melepuh gitu. Nah, semampunya dikorek, ya, semampunya dikorek. Kalau tidak bisa, dimaafkan. Tapi usahakan dulu, ya. Jangan mentang-mentang boleh seperti itu nanti dipakainya saja lem iblis itu kan, banyak kena nanti jari jemarinya, tidak. Jadi tetap diupayakan terlebih dahulu
ya tetap diupayakan terlebih dahulu untuk semampu kita dikorek ya dengan media atau benda apapun yang melunturkannya. Jika setelah kita upayakan ternyata tidak bisa juga, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi dalam agama kita ini tidak ada hal yang menyusahkan kita. Jadi kita udah upaya, udah usaha, tidak mau juga, ya sudah, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Kemudian jika kita buang angin harus bersuci kembali atau langsung berwudu? Langsung berwudu. Jadi tidak mesti kita istinja lagi, kecuali pasti dengan keluarnya angin tadi keluar pula yang itu tuh ya, keluar pula dia sedikit misalnya kan, seiring dengan keluarnya angin tadi ada pula warna-warna yang keluar setelah itu, yakin kita, maka tentu wajib istinja. Tapi kalau hanya sekedar buang angin saja tidak perlu istinja, kita langsung berwudu. Maka dipastikan, maka Anda lebih tahu dengan apa yang keluar dari diri Anda. Nah, pastikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya setelah wudu kita ngemil, akan tetapi makanan itu masih terasa, Ustaz, apakah batal atau makruh? Setelah wudu makan goreng pisang, ya, setelah itu masih terasa di dalam mulut gitu ya. Nah, itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu, kecuali kalian misalnya makan kuaci, ada lengket-lengket di dalam, kan ada asin-asinnya itu, lalu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim kata imam, lalu kalian dapat satu, itu kalian telan, ya, terasa asin-asinnya, itu yang batal, ya, adik-adik kita di pondok nih ya. Nah, tapi kalau sekedar makan setelah berwudu, ada rasa di dalam itu selama tidak kita telan dalam waktu sholat, ya, rasa itu tidak membatalkan wudu. Makanya disunnahkan kita berkumur-kumur supaya rasa-rasa itu tidak mengganggu kita ketika kita sholat nanti. Jadi misalnya berwudu tadi maghrib, kemudian makan, tapi tidak ada yang membatalkan sampai isya. Untuk lebih hati-hati kita minum dulu atau berkumur-kumur supaya rasa-rasa itu bisa hilang, supaya tidak mengganggu nanti sholat kita. Nah, ya sama pertanyaannya dengan yang tadi, adakah makanan yang membatalkan wudu? Nah, memang ada beberapa pendapat kalangan ulama, ya, ada beberapa makanan yang membatalkan wudu, tetapi rata-rata semuanya setelah dikaji secara fikih perbandingan tidak ada yang sesungguhnya membatalkan. Walaupun ada beberapa dalam mazhab Syafi'i, walaupun di mazhab yang lain ada yang mengatakan minum susu membatalkan wudu, makan daging unta membatalkan wudu, tetapi setelah dikaji di dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pegang, tidak ada yang membatalkan wudu. Nah, itu barangkali ada pertanyaan langsung, ya. Kurang jelas ini, Pak. Bisa diulang, Abah Muhammad, pertanyaan. Ya, kalau pantatnya bergerak itu batal, Pak. Pastikan tidak bergerak pantat, Pak. Batas geraknya sehingga dia terangkat. Dia kan seperti ini, ya. Pasti ini terangkat. Kalau kita agak ke depan, pasti terangkat. Coba Bapak agak ke depan. Iya, iya. Pokoknya setiap gerakan yang menyebabkan pantat kita ini bergerak, yang tidak, ya, terangkat walaupun sedikit, itu membatalkan. Walaupun tidak keluar angin, karena ada kemungkinan angin itu keluar, ada kemungkinan. Nah, begitu ya. Maka pastikan jangan tidur, Pak. Intinya di situ, pastikan jangan tidur. Ya. Ada yang lain sebelum masuk waktu isya? Udah masuk waktu? Oh, udah.
Oh baik, saya tidak sadar kalau waktu masuk. Ya. Jazakumullah khairan, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.